Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan tugas besar struktur data doubling list. Perkenalkan, nama saya Nai Adriansyah dan teman saya Muhammad Faiz Ramadan dan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Aik Muhammad dan teman saya. Perkenalkan nama saya Erwin Indra Permana dan teman saya. Perkenalkan nama saya Rahek Syafrudinan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tujuan. Baik. Di sini ada tujuannya, tujuan umum. Tujuan dibuatkannya laporan ini yaitu guna mampu menerapkan algoritma untuk primitif struktur data doubling list pada program. Nah, tujuan khususnya yaitu setelah mengikuti ini, mahasiswa diharapkan dapat satu, mahasiswa mampu merancang struktur data single list. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat algoritma primitif fungsi dari struktur data single list. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan struktur data single list pada suatu program. Lalu di sini ada teori dasar. Doubling list dibentuk dengan menyusun sejumlah elemen sehingga pointer next menunjuk ke elemen yang mengikutinya dan pointer back menunjuk ke elemen yang mendahuluinya. Dalam gambar 1 ini diilustrasikan sebuah simpul dalam doubling list. Info adalah data yang digunakan dalam simpul. Nah, di sini. Nah, lalu back adalah pointer yang menuju pada simpul sebelumnya. Lalu di sini ada next adalah pointer yang menuju pada simpul sesudahnya. Baik. Silakan, Mas. Ya, jadi di pelaksanaan latihan mandiri dan penjelasan tugas besar. Nomor 1 yaitu ada kode program doubling list. A. Class node. Class node adalah struktur dasar yang digunakan untuk menyimpan elemen dalam link list. Setiap node menyusun data dan memiliki referensi atau pointer ke node sebelum ref dan node berikutnya, yaitu next. Nah, doubling list. Berikut adalah beberapa dari kelas node dari sintaks berikut. Data yaitu menyimpan nilai atau data dari node. Ref menunjuk ke node sebelumnya dalam linked list. Next menunjuk ke node berikutnya dalam linked list. Dan init konstruktor untuk menginisialisasi node dengan data yang diberikan. Ref dan next diatur ke node karena node baru tidak memiliki tetangga pada saat pembuatan. B. Kelas doubling list. Kelas doubling list adalah struktur data yang menyimpan koleksi node yang terhubung secara dua arah, yaitu setiap node memiliki referensi ke node sebelumnya dan node berikutnya. Berikut contoh sintaksnya dan beberapa penjelasan dari elemen dari kelas doubling list. Head yaitu menunjuk ke node pertama dalam linked list. Tail menunjuk ke node terakhir dalam linked list, dan init konstruktor untuk menginisialisasi linked list dengan head dan tail diatur ke node. Dan C, pengertian dari append tersebut yaitu menambahkan node baru dengan data yang diberikan di akhir list. Jika list kosong, head adalah node dan head dan tail diatur ke node baru. Jika tidak kosong, node baru ditambahkan setelah tail dan tail diperbarui ke node baru. Seperti itu. Lanjut. Ada D. Frame menambahkan node baru dengan data yang diberikan di awal list. Dan jika list kosong, head adalah node dan head dan tail diatur ke node baru. Dan jika tidak kosong, node baru ditambahkan sebelum head dan head diperbarui ke node baru. Dan E. Delete head. Dan ini kode programnya. Delete head adalah menghapus node dari kepala list. Jika list kosong, membalikkan node, dan jika menghapus node dari head, memperbarui head ke
not berikutnya, jika list menjadi kosong setelah penghapusan tel juga diatur ke non. Dan jika mengembalikan data dari node yang dihapus, dan F detail delete tail. Delete tail adalah menghapus node dari F list ada 4, dan jika list kosong mengembalikan node, kedua menghapus node dari tail, memperbarui tail ke node sebelumnya, dan ketiga jika list menjadi kosong setelah penghapusan head juga diatur ke non, dan keempat mengembalikan data dari non ke mengembalikan data dari non yang dihapus. Oke, pada kode program selanjutnya, di sini tertera kode program dari implementasi queue ke doubling list. Tapi dari doubling list itu diimplementasikan ke dalam queue untuk program queue seperti itu. Dan di sini kelas queue itu menunjukkan bahwa struktur data yang menyimpan koleksi elemen dalam urutan yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out, seperti pada prinsip dari struktur data queue. Kemudian kelas queue diimplementasikan menggunakan doubling list sebagai internal storage. Jadi di bagian bawahnya itu terdapat kode program yang dimana kode programnya itu sendiri bertuliskan kelas queue, terus kemudian ada dev garis bawah 2 kali init, dev init self dot queue sama dengan doubling list. Oke. Kemudian berikut beberapa elemen dari kelas queue. DLL itu instan dari doubling list. DLL itu adalah doubling list. Oleh saya ralat maksudnya di sini dev init sama dengan dev init self dot DLL sama dengan doubling list. Instance dari doubling list yang digunakan untuk menyimpan elemen queue. Kemudian ada init. Init merupakan konstruktor untuk menginisialisasi queue dengan membuat instan dari doubling list. Kemudian pada di bawahnya itu sendiri terdapat isi dari kelas queue. Lanjut, di mana di kelas queue itu sendiri ada function enqueue, dequeue, terus pick, terus isempty dan display. Itu gunanya untuk apa? Di sini enqueue itu untuk menambahkan data antrian yang dengan menambahkannya di akhir doubling list menggunakan metode append. Kemudian ada dequeue itu untuk menghapus dan mengembalikan data dari kepala antrian menggunakan metode delete head dari doubling list. Kemudian ada pick mengembalikan data dari kepala antrian tanpa menghapusnya, mengembalikan non jika antrian kosong. Kemudian isempty untuk mengecek apakah antrian kosong dengan memeriksa apakah head dari doubling list adalah non. Terus kemudian display itu merupakan fungsi untuk menampilkan semua elemen dalam antrian dan mengiterasi melalui doubling list dan mengumpulkan data dari setiap node ke dalam list final. Kemudian mencetak list tersebut. Ya, berikut contohnya. NQ menambahkan elemen ke antrian, display menampilkan elemen dalam antrian, DG menghapus dan mengembalikan elemen dari kepala antrian, pick mengembalikan elemen dari kepala antrian tanpa menghapusnya, dan isempty mengecek apakah antrian kosong. Q berikut contoh codingannya. Q sama dengan Q berkurung Q titik NQ berkurung 10, Q titik NQ berkurung 20, Q titik NQ berkurung 30, Q titik display berkurung print Q titik DQ berkurung Q titik display berkurung print Q titik pick buka kurung print Q is empty, dan berikut outputnya.
Ya, Baik, jadi kami akan mendemonstrasikan kode program yang telah kami buat. Seperti yang tadi kita lihat bahwasanya kode-kodenya itu terpisah-pisah, dan sekarang kami proyeksikan bahwasanya ini adalah bentukan kode program yang telah menjadi satu, dan kami saturasikan, dan di sini akan kami demonstrasikan bagaimana output dan input-input yang ada di dalam kode program seperti itu. Boleh. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya ini adalah kelas dari Node. Kemudian kelas dari Node boleh di zoom. Oke, terus di zoom lagi. Oke, sip. Oke, yang pertama seperti yang kita lihat tadi pada template laporan bahwasanya kelas yang pertama itu adalah kelas Node. Terus kemudian terdapat kelas WMS seperti pada contoh-contoh sebelumnya bahwasanya di kelas WMS itu terdapat beberapa function seperti itu yang kami gunakan. Tentunya umumnya ini digunakan sebagai fungsi dari doubling list seperti itu. Ya, terus. Oke, dan ini implementasi dari Q, dan di sini kami membuat kelas Q, dan dengan mengimplementasikan dari doubling list. Kelas doubling listnya kami panggil di kelas Q dengan function init self dengan self DLL itu doubling list sama dengan doubling list seperti itu. Dan di dalamnya terdapat function-function yang digunakan pada kelas Q seperti itu. Oke, kemudian di sini implementasi atau input dari kelas implementasi dari doubling list ke Q seperti itu. Dan di sini penerapannya pada kelas Q yang dimana kami memasukkan poin 10 ini di bagian pertama untuk menciptakan satu elemen di dalam list seperti itu. Kemudian diikuti dengan nomor berikutnya kami masukkan nomor angka 20 dan 30. Kemudian pada display ini untuk mengoutputkan output bahwasanya dari ketiga angka yang kita inputkan ke dalam list itu ditampilkan seperti ini. Jadi tampilan awal listnya itu berbentuk seperti ini. List, kemudian di sini ada first dan ini adalah last seperti itu. Kemudian untuk DQ kami di sini untuk mensimulasikan untuk menghapus dari si 10-nya tadi. 10 ini berada di kelas doubling list, berada di output doubling list. Kemudian dihapus menggunakan sintaks DQ pada Q seperti itu. Kemudian display untuk mengoutputkan bahwasanya sisa angka yang ada di doubling list itu menandakan bahwasanya tinggal sisa dua angka yaitu 20 dan 30 seperti itu. Kemudian ini pick yang dimana pick itu sendiri menghapus dan tidak mau mengembalikan kepada poin menghapus, tapi menampilkan poin yang dihapus seperti itu. Kemudian is empty ini untuk mengecek apakah dari listnya itu kosong, dan ternyata di sini masih ada poin 30 yang dimana 20-nya itu sudah dihapus menggunakan pick dan sisa angka 30. Jadi ketika kita cek apakah kosong itu akan bertuliskan false. Kalau misalkan si 30-nya kita DQ lagi itu akan true di sininya. Oke, nanti kita contohkan di sini kita DQ lagi satu itu. Kita contohkan atau kita peragakan untuk mendq. Oke. Aku udah di DQ satu. Biasanya pick. Oke, seperti itu. Baik, setelah kita coba untuk mendelete semuanya dan ternyata pada listnya itu sendiri itu kosong semua. Jadi ketika kita cek is empty itu menunjukkan true di sini. Yang tadinya false jadi true karena
memang listnya itu sudah kosong karena sudah di-delete semua. Seperti itu. Baik, jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2 tentang laporan tugas besar struktur data double list. Kurang-kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.